5 bulan penjara untuk Ferdinand Hutahian. Perjalanan kasus penistaan agama yang menyeret nama Ferdinand Hutahian sudah mendekati babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun sudah memberi hadiah kepadanya, yakni vonis 5 bulan penjara. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan dari proses persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mantan Kadif Advokasi dan Hukum Partai Demokrat itu terbukti bersalah melalui cuitannya yang berdampak pada timbulnya keonaran di tengah masyarakat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hutahian dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurang masa tahanan, ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa. Memang kalau zaman dulu kita sering mendengar istilah mulutmu harimaumu, yang artinya orang kalau tidak pandai menjaga perkataannya, bisa-bisa apa yang dia sampaikan tersebut mencelakakan dirinya sendiri. Nah, di zaman sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, istilah itu diperluas lagi menjadi medsosmu harimaumu. Kalau tidak hati-hati main medsos, seperti buat cuitan, bikin status di Facebook, unggah foto di IG, follow akun sembarangan dan segala macamnya, bisa saja berujung bully dan masuk penjara. Kita ambil contoh mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, karena kurang hati-hati main medsos. Pada 2014 lalu, ia dibully secara nasional oleh netizen lantaran follow akun porno. Kenapa dia dibully? Karena kalau melihat dari background-nya dan dengan apa yang dia lakukan itu agak bertentangan. Pertama, Siti Fatul ini merupakan salah seorang ex-pimpinan partai yang berbasis Islam yakni PKS. Kedua, ia sering berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam di masjid-masjid, tapi kelakuannya mengikuti akun porno, kan gak lucu. Begitupun dengan Ferdinand Hutahian, hanya karena gerasa-gerusuk main medsos, ia jadi penghuni hotel Prodeo. Lalu apa cuitan live Ferdi itu sehingga membuatnya masuk penjara? Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tidak perlu dibela. Hanya 23 kata itu doang, 5 bulan penjara Ferguson. Mungkin Ferdinand buat cuitannya itu sekitar 1-10 menit, tapi efeknya luar biasa. 5 bulan gak bisa hidup bebas. Silakan pembaca SeaWorld nilai sendiri, vonis itu adil atau tidak buat live Ferdi. Dan penulis yakin banget, Ferdinand gak akan menyangka kalau cuitannya itu bakal berujung penjara. Itu artinya apa? Dia percaya bahwa yang disampaikannya tersebut bukan merupakan penistaan agama. Hanya saja persepsi orang serta majelis hakim beda sama dia. Apalagi pasal yang digunakan adalah pasal karet. Tidak ada standar baku untuk menentukan mana perkataan yang termasuk ujaran kebencian dan mana yang tidak. Jadi benar-benar tergantung sama persepsi majelis hakim. Lantas, siapa yang melaporkan Ferdinand ke polisi kala itu? Siapa lagi kalau bukan ketua KNPI yang pernah digebukin debat kolektor, Haris Pratama. Haris menilai Ferdinand tidak Pancasilais, sehingga ia layak berurusan dengan aparat penegak hukum. Sempat juga terjadi beberapa drama waktu itu. Pertama, Ferdinand mengaku mu'alaf masuk agama Islam sejak 2017. Hanya saja kalau melihat brosurnya saat mengikuti Pileg 2019 lalu, di situ tertera Ferdinand Hutahian, Batak dan Kristen taat. Jadi untuk sekarang ini hanya dia dan Tuhanlah yang tahu apa agamanya sebenarnya. Drama kedua, Ferdinand sempat menolak untuk ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun menjadikan kondisi kesehatannya yang kurang baik waktu itu sebagai alasan penolakannya tersebut. Artinya apa? Tanpa mendapatkan potongan masa tahanan pun, dia sebentar lagi juga bakal keluar. Tinggal lagi pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian yang menimpa Lai Semfak Merah itu, yakni hati-hati benar dalam bikin cuitan atau postingan di medsos.
Atau dengan kata lain, mikir dulu sebelum posting. Karena meskipun negara kita menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat, di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Artikel ini ditulis oleh Ferry Fadli di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.